Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar tarbiyah, kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tarbiyah Islamiyah, yang mana pada pembahasan kemarin telah kita bahas beberapa karakter seorang pendidik yang sukses. Ya, seorang murabbi, seorang pendidik yang sukses, di antaranya adalah seorang pendidik yang berilmu, yang semangat di dalam mempelajari ilmu agama, semangat di dalam belajar tarbiyah, belajar parenting. Itu yang insya Allah akan menjadi seorang pendidik yang sukses. Demikian pula yang kedua, karakter seorang pendidik yang sukses adalah pendidik yang ikhlas. Pendidik yang ikhlas, karena amalan apapun saja yang tidak ikhlas maka akan menjadi sia-sia. Dan pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan karakter yang ketiga adalah seorang pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang berusaha untuk mensolehkan diri, yang mana kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang tentunya kesolehan orang tua itu adalah modal yang memiliki andil besar dalam membentuk kesolehan anak. Sebab ketika anak membuka mata di muka bumi ini, yang pertama kali dilihat adalah kedua orang tuanya. Ilmu, ikhlas, dan mensolehkan diri. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, karakter pendidik yang sukses adalah pendidik yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, yang mana harus kita sadari bahwasanya anak adalah amanah yang besar, amanah yang berat, sekaligus salah satu karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada suatu rumah tangga. Kita menyadari bahwasannya keluarga jika tanpa anak maka akan terasa sepi dan hambar. Kalau boleh kita umpamakan nih,
keluarga yang mungkin belum dikarunia anak itu diumpamakan seperti masakan tanpa bumbu. Betapa banyak orang yang menanti kehadiran si jabang bayi selama puluhan tahun. Ternyata Allah belum berkenan untuk menganuriakan, memberikan sang buah hati, yang tentunya itu adalah karena hikmah Allah, yang barangkali salah satunya adalah ini ya, salah satu di antara hikmah Allah yang barangkali salah satunya kenapa seseorang itu belum diberikan keturunan, di antara salah satu hikmahnya adalah barangkali orang tersebut dinilai Allah belum siap untuk menjadi bapak, atau mungkin belum siap untuk menjadi seorang ibu. Inilah ayat yang sepantasnya kita ingat dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50, yang mana Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh, ya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi kerajaan langit dan bumi itu milik Allah semata. Yakhluqu ma yasha, yang mana Allah Ta'ala itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa, Dialah Allah yang memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yahabu liman yasha'ud dzukur, dan Dialah Allah yang memberikan anak laki-laki kepada yang dikehendaki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa, dan Dialah Allah yang memberikan anak laki-laki dan anak perempuan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Dialah Allah yang menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Innahu alimun qadir, Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat ini, ustazah yang terhormati Allah, bahwasannya ada yang Allah berikan keturunan perempuan, ada yang anaknya cuma laki-laki, dan ada yang laki-laki dan perempuan, dan ada yang Allah belum karuniai keturunan. Yang tentunya semua ini ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya, sehingga setiap hamba tidak boleh mengeluh. Jangan sampai seseorang yang mungkin anaknya 5 perempuan semua, ada yang anaknya 5 mungkin laki-laki semua. Nah, ini tidak boleh mengeluh, karena yang terbaik adalah pemberian Allah. Bisa jadi seseorang itu ya cocoknya kalau diberi anak perempuan, mungkin gak cocok kalau diberi anak laki-laki, dan sebaliknya. Maka takdir Allah itu sangatlah indah, rencana Allah, skenario Allah sangatlah indah, sehingga syukuri setiap keadaan kita, syukuri apa adanya yang Allah berikan, kita syukuri. Dengan hal tersebut maka
kenikmatan akan terus bertambah, kenikmatan akan terus ada dalam diri kita, bahkan bertambah. Nah, di sini para ustadzah yang dirahmati Allah, jadi manakala Allah telah memberikan anak kepada kita, bisa jadi itu pertanda bahwa kita telah siap untuk menjadi orang tua. Yang harus kita renungi adalah seberapapun jumlah anak yang Allah karuniakan kepada kita, entah 2, 3, 4, 5, maka berapapun anak yang dikaruniakan oleh Allah, maka kita harus siap untuk bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab di dalam memikul amanah ini, yang tentunya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ustadzah yang dirahmati Allah, sebagai orang yang mendapatkan amanah, apalagi amanah dari Allah Ta'ala, maka kita harus menjalankan tugas, menjalankan amanah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi setiap masing-masing kita itu punya tanggung jawab. Ini yang harus kita rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ala kullukum ra'in. Ketahuilah kalian semua adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seluruh kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kita akan ditanya nanti di akhirat, bagaimana tanggung jawab mendidik anak, bagaimana tanggung jawab mendidik anak di rumah, bagaimana tanggung jawab mendidik anak di sekolah. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki adalah penanggung jawab atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan ditanya tentang mereka, tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladiha. Niki ya ustazah, bahwasanya seorang wanita itu adalah penanggung jawab atas apa? Atas anak-anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Dari tanggung jawab di rumah dan anak-anak suaminya, dan ia akan ditanya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana ustazah? Ketika kita mendidik anak, kita harus senantiasa berusaha menghadirkan perasaan tanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika mendidik anak, kita harus senantiasa menghadirkan perasaan tanggung jawab. Yang perlu kita sadari bukan hanya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan duniawi saja,
Namun yang lebih penting dari itu adalah tanggung jawab dalam pendidikan agama, tanggung jawab dalam pendidikan akidah, pendidikan akhlak, tingkah laku, perilaku keseharian anak. Ini tanggung jawab yang apa? Yang sangatlah besar dan berat. Maka di sini kita perlu untuk senantiasa memohon pertolongan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah, kalau kita menyadari bahwasanya ini tanggung jawab dari Allah, amanah, maka inilah yang akan mendorong kita untuk mengerahkan seluruh daya dan upaya, mengerahkan seluruh apapun yang kita miliki demi kesuksesan pendidikan anak. Jadi Ustazah yang terhormati Allah, karakter pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang tidak perhitungan dalam masalah pendidikan. Selagi mampu, maka kalau dalam masalah pendidikan apapun ia korbankan, apapun ia curahkan. Karena masalah pendidikan, ya ini adalah sesuatu yang pokok, yang sangat penting. Sehingga karakter seorang pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang bertanggung jawab. Semoga kita menjadi seorang pendidik yang bertanggung jawab. Jika diberi amanah berupa kehadiran sang buah hati, maka kita berusaha untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Ketika diberi amanah untuk mengajar, maka kita pun berusaha melaksanakan tugas mengajar, mendidik dengan sepenuh hati. Jangan sampai dengan hati yang berat, dengan hati yang berkeluh kesah, dengan hati yang terpaksa. Jangan sampai ketika kita mengajar hanya sekedar melepas beban kewajiban saja. Karena ketika kita mendidik, ketika kita mentransfer ilmu, ketika kita mengajar dengan sepenuh hati, insya Allah ini akan membekas pada diri anak, akan membuahkan hasil yang maksimal. Ini karakter yang keberapa? Yang keempat, yang sekedar mengingatkan akan pentingnya tanggung jawab. Ya kalau kita di sekolah, ya tanggung jawab yang diberikan pihak sekolah. Nanti juga tanggung jawab kepada orang tua yang telah mempercayakan anaknya sekolah di sekolah kita. Dan orang tua pun juga harus tanggung jawab bagaimana kewajibannya terhadap sekolah. Ini pentingnya tanggung jawab. Bahkan dalam masalah mencari pasangan hidup pun, bagaimana mencari seseorang yang tanggung jawab. Ada sebagian laki-laki yang tidak tanggung jawab. Ketika menikah tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Bahkan ada istilahnya tiap hari cuma mancing, gak mau kerja. Waktunya habis untuk main-main saja. Ini jadi karakter yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian berikutnya Ustazah yang terhormati Allah, karena ini bulan puasa,
kita mengingatkan karakter pendidik yang sukses yang kelima. Di antara karakter yang harus dimiliki seorang murabbi, seorang pendidik adalah sabar. Seorang pendidik yang sukses adalah pendidik yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Jadi sabar merupakan salah satu syarat mutlak bagi mereka yang ingin berhasil dalam apa? Dalam mendidik anaknya. Bahkan sabar itu syarat mutlak bagi mereka yang ingin berhasil di dalam mengarungi kehidupan dunia. Karena kita menyadari bahwasanya kehidupan itu tidak lepas dari susah dan senang, sedih, bahagia, musibah, nikmat, menangis, tertawa, sehat, sakit, lapar, kenyang, untung, rugi, miskin, kaya, hidup, mati. Dan harus kita pahami bersama bahwasannya di antara episode perjalanan hidup yang membutuhkan kesabaran ekstra adalah masa-masa mendidik anak. Jadi ustazah yang terhormati Allah, masa-masa mendidik anak ini membutuhkan kesabaran ekstra. Apalagi di saat seseorang itu baru susah, di saat banyak masalah, di saat guncang hatinya. Kenapa mendidik anak itu membutuhkan kesabaran yang ekstra? Sebab rentang waktunya tidak sebentar, yang mana tarbiyah ini terus menerus, sehingga terkadang seringkali anak berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita. Karena rentang waktu yang tidak sebentar, terkadang anak itu berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita harus berlatih bersabar dalam mendidik anak kita. Jangan sampai Ramadan ya, bulan Ramadan malah marah-marah ke anak, gak sabar. Bagaimana contoh mengaplikasikan kesabaran ini dalam mendidik anak kita? Di antaranya adalah yang harus kita pahami, pentingnya bersabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Ini kesabaran yang penting ya. Apa Ustazah? Sabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Yang namanya membiasakan itu butuh waktu yang lama, membutuhkan kesabaran. Jangan sampai kita pengen membiasakan suatu akhlak, suatu perilaku, suatu kebiasaan yang baik, ya, jangan sampai kita putus asa. Jadi inilah sabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Karena anak bagikan kertas yang masih putih, tergantung siapa yang menggoreskan lukisan di atasnya. Rasulullah SAW menggambarkan akan hal itu dalam sabdanya, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah."
Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ustazah yang terhormati Allah, seandainya anak sejak kecil dibiasakan berperilaku baik, mulai dari taat beribadah, rajin sholat, adab yang mulia, akhlak yang baik dalam keseharian, sabar dibiasakan, anak lupa diingatkan, jangan dimarahi terus. Ya namanya anak kadang lupa, sabar kalau makan diingatkan pakai tangan kanan. Ya, bagaimana sabar membiasakan anak sholat, membiasakan anak itu berakhlak yang baik. Kalau kita bisa sabar membiasakan kebiasaan yang baik ini ketika masih kecil, maka inilah yang akan membekas pada diri anak. Jadi kaidah yang harus kita pegang adalah mendidik di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi mumpung masih kecil dibiasakan taat beribadah, dibiasakan adab yang mulia, akhlak yang baik. Dan harus kita sadari ustazah, yang namanya mengukir di atas batu itu membutuhkan kesabaran dan keuletan, namanya aja mengukir di atas batu. Namun kita semangat dalam mengukir. Kenapa? Jika ukiran tersebut telah jadi, maka akan awet dan tahan lama. Jadi mengukir di atas batu itu membutuhkan kesabaran dan keuletan. Namun jika kita berhasil mengukir di atas batu, niscaya ukiran tersebut akan lebih awet dan lebih lama. Ini ustazah sabar yang pertama. Apa? Sabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Contoh lain yang kedua, sabar dalam hal apa? Sabar dalam menghadapi pertanyaan anak. Ini yang kadang kita nggak sabar. Apalagi kalau kita baru sibuk bales WA, sibuk buka HP. Ketika anak apa? Ketika anak tanya, kita terkadang jawab sekenanya. Ya. Jadi menjawab pertanyaan anak, apalagi yang baru saja tumbuh dan menginginkan untuk mengetahui segala sesuatu, maka ini membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit. Dan kadang ustazah terkadang timbul rasa jengkel dengan pertanyaan anak yang gak habis-habisnya tanya terus. Hingga terkadang kita itu kerap kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan anak. Jadi apa ustazah yang dirahmati Allah? Jadi sesungguhnya ya, kalau kita renungi bersama, ketika anak itu terbiasa, ya, ketika anak bersedia untuk bertanya kepada kita, bahkan kalau kita katakan seburuk apapun pertanyaan yang dilontarkan anak, itu merupakan pertanda bahwasannya anak itu
memberikan kepercayaannya kepada kita untuk menjawab. Nanti kalau anak itu sering bertanya kepada kita sebagai orang tua, itu menunjukkan bahwasanya anak kita itu percaya dengan kita untuk menjawabnya. Jadi jangan sampai pertanyaan anak itu diabaikan. Maka jalan yang terbaik adalah menghargai kepercayaan anak. Bagaimana kita menghargai anak kita yang sudah percaya, memberikan kepercayaan bertanya kepada kita? Maka hargai pertanyaan anak dengan tidak mematikan kesediaannya untuk bertanya. Serta kita harus berusaha memberikan jawaban yang mengena, jawaban yang memuaskan anak kita. Maka ustazah yang terhormati Allah, sekali lagi kita berusaha melatih bagaimana bersabar dalam menjawab pertanyaan anak. Bersyukurlah ketika anak sering bertanya, menunjukkan rasa ingin tahunya itu besar. Alhamdulillah, daripada anak gak bertanya, jarang bertanya, yang menunjukkan apa? Anak saya kok mungkin rasa ingin tahunya kok kurang gitu. Nah, ini yang harus dipancing. Jadi syukuri ketika anak itu sering bertanya. Dan jangan sampai memarahi anak ketika banyak tanya. Khawatir kita telah mematikan rasa ingin tahunya. Ketika dimarahi ya sudah, nanti akhirnya anak gak mau tanya lagi. Jadi ini kita harus sabar menjawab pertanyaan anak. Contoh lain, aplikasi dalam kehidupan kita dalam mendidik anak. Tadi kan sabar dalam membiasakan perilaku baik, sabar menjawab pertanyaan anak. Yang ketiga, sabar untuk menjadi pendengar yang baik. Ini penting sekali. Sabar menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena banyak orang tua yang menjadi pendengar yang buruk bagi anak-anaknya, yaitu orang tua yang apabila ada suatu masalah yang terjadi pada anak, maka orang tua lebih suka untuk menyela. Anak belum selesai berbicara, belum selesai menjelaskan masalah, sudah disela. Orang tua langsung apa? Langsung pengen berikan nasihat tanpa menunggu anak menjelaskan masalahnya sampai selesai, langsung dikasih nasihat. Orang tua tanpa mau bertanya permasalahannya terlebih dahulu, apa sih asal usul kejadiannya. Kalau kita ingin menjadi seorang pendidik yang sukses, maka bersabarlah menjadi pendengar yang baik. Berikanlah kesempatan untuk anak menjelaskan alasannya kenapa dia berbuat demikian. Ya kalau ada anak yang nakal, ya yang mungkin susah diatur, anak ini kok jadi berubah, ini bagaimana? Kok di sekolah jadi males, jadi banyak tingkah, banyak ulah. Maka kita harus cari tahu apa penyebabnya, apa masalahnya, kenapa kok jadi males, kenapa kok jadi gak semangat. Bersabar menjadi pendengar yang baik. Kita aja nggih ustazah nggih,
senang dengan teman yang menjadi pendengar yang baik. Masya Allah, terkadang kita itu punya teman yang Masya Allah menjadi pendengar baik kita. Ketika kita curhat, Masya Allah, teman kita itu mendengar dengan baik. Demikian pula seorang istri, amatlah beruntung seorang istri yang memiliki suami yang menjadi pendengar yang baik. Yang biasanya istri itu ketika biasanya dia curhat ke suaminya apa yang terjadi selama seharian. Yang biasanya terkadang istri lebih cerewet tapi dalam hal positif, maka suami jangan bosan ketika mendengar curhatan dari istrinya. Demikian pula seorang istri juga menjadi pendengar baik untuk suaminya. Jadi kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Dalam kajian pun demikian, dalam kajian menjadi pendengar yang baik. Dalam mendengarkan pembicaraan teman, curhat dari teman, kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Bagaimana adabnya? Bagaimana bagaimana ketika tata cara adab dalam menyela? Maka pendidik yang sukses adalah pendidik yang sabar menjadi pendengar yang baik. Meskipun terkadang seseorang itu terkadang contoh seorang suami terkadang bosan dengar dengar dari cerita dari istrinya. Bahkan Masya Allah sebagian ulama menjelaskan termasuk bentuk menyenangkan hati seseorang adalah ketika kita ada seseorang yang bercerita sesuatu kepada kita dan kita sudah tahu cerita tersebut, maka tampakkan seolah-olah kita belum mendengarnya. Jangan langsung disela. Kalau saya sudah tahu cerita itu nggak usah diceritakan lagi. Dalam bentuk dalam rangka menghargai teman yang bercerita, sudah dengarkan meskipun kita sudah tahu ceritanya, tapi dengarkan. Dengan niat Dengan niat untuk menyenangkan hatinya. Padahal kita sudah tahu, oh Masya Allah ceritanya bagus sih, Masya Allah. Padahal kita sudah tahu sebelumnya. Seolah-olah malah kita seolah-olah malah baru tahu dalam rangka menyenangkan hati orang yang bercerita. Kemudian berikutnya yang keempat, ini yang penting sekali adalah sabar manakala emosi memuncak. Sabar ketika emosi memuncak. Maka bagaimana Ustazah? Hendaknya kita janganlah memberikan sanksi, jangan memberikan hukuman kepada anak kita ketika kita sedang emosi. Ketika emosi kita sedang memuncak. Karena kalau sanksi atau hukuman itu diberikan ketika emosi kita sedang memuncak, maka biasanya hukuman atau sanksi tersebut tidak proporsional, melebihi batas. Karena pada saat emosi kita sedang tinggi,
apapun yang keluar dari lisan kita, ini bahayanya ketika emosi sedang memuncak. Apapun yang keluar dari lisan kita itu cenderung menyakiti. Cenderung apa? Menyakiti. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita emosinya sedang memuncak, sedang sangat marah, maka lebih baik diam. Kalau kita sedang marah, sedang emosinya memuncak kepada anak, maka lebih baik diam. Karena kalau emosi sedang memuncak, maka biasanya yang keluar dari lisan kita itu cenderung sesuatu yang menyakiti. Apalagi nih, contohnya ketika istri sangat marah kepada suami, maka usahakan untuk diam. Karena khawatir nanti apa? Ucapannya menyakiti hati suami. Demikian pula suami juga demikian ketika emosinya sedang memuncak, ketika capek bekerja, ketika banyak pekerjaan yang menumpuk, maka yang lebih selamat dalam kondisi emosi yang memuncak adalah diam. Karena dalam kondisi emosi yang memuncak, apapun yang keluar dari lisan kita itu cenderung menghakimi, cenderung ya menyalahkan anak. Justru apa? Ketika emosi inilah tidak menjadikan anak lebih baik. Maka bagaimana kita di bulan Ramadan ini melatih kesabaran dalam mendidik anak. Meskipun terkadang anak berbuat sesuatu yang menjengkelkan, yang membuat marah, karena kita ini sedang puasa, berusaha ditahan emosinya. Masa puasa-puasa apa? Lempar piring. Ya. Puasa-puasa apa? Lempar piring, lempar gelas. Apalagi jangan sampai puasa-puasa mengucapkan perkataan yang kurang baik. Akhirnya apa? Mungkin sebagian ada, ya udah Ustaz, marahnya ditahan, nanti setelah buka baru nawang, baru marah. Maka Ustazah yang terhormati Allah, itulah tadi beberapa contoh bagaimana aplikasi kesabaran dalam mendidik anak. Bagaimana kita sabar dalam membiasakan perilaku yang baik terhadap anak. Membiasakan anak bangun lebih awal. Orang tua yang sukses, mungkin sukses menjadikan anaknya hafid dalam keadaan usianya masih kecil, masih sangat kecil, baru SD sudah hafid. Karena apa? Karena mungkin dibiasakan bangun lebih awal, dibiasakan baca Quran, dibiasakan menghafal Al-Quran. Salah satu bentuk pembiasaan yang bagus juga alhamdulillah yang sering kita lakukan ketika kita bawa anak ketemu dengan orang tua, maka kita biasakan apa? Yuk salim dulu nak, salim ke paman, salim ke amahnya, ya. Dan ini pembiasaan yang bagus. Termasuk membiasakan perilaku sabar dalam membiasakan apa? Untuk mengucapkan salam. Tentunya kita yang memulai ketika kita berpapasan dengan tetangga, kita mengucapkan salam.
maka anak akan ikut mengucapkan salam, akan terbiasa. Jadi memang ini yang pernah kita diskusikan bersama yaitu mendidik anak dengan metode pembiasaan. Yang intinya bahwasanya pembiasaan ini butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Kalau nggak sabar, misalnya akan apa dia? Akan putus asa. Nah ini anak ini kayaknya susah nih, kalau dibiasakan seperti ini susah. Nah, bahkan apa Ustazah? Anak yang tertib ketika diajak ke masjid terus nggak rame, itu juga karena pembiasaan. Kalau orang tua sudah berhasil membiasakan anak tenang, tertib ketika di masjid, insya Allah dengan pembiasaan tersebut akan berhasil. Beda kalau anak diajak ke masjid terus diumbar, tidak diperhatikan, maka ya terus nanti rame terus di masjid. Beda kalau terutama nih ketika tarawih, orang tua sering mengajak anak ke masjid, itu bagus, membiasakan anak untuk sholat berjamaah. Namun apa? Harus diisi dulu dari rumah. Nanti ke masjid, ya umi aja, tapi dengan syarat nggak boleh rame. Kalau rame nanti nggak umi aja lagi. Nanti ketika sholat, berdiri di samping umi, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh main-main. Jadi ketika kita sholat pun masih bisa mengontrol anak kita. Bahkan ketika anak kita keluar dari shaf di samping kita, loh kemana anak tadi nggak ada, orang tua yang baik akan mencari. Jangan sampai anaknya berkeliaran mengganggu orang-orang lain, yang orang banyak yang baru sholat. Dicari terus dibawa lagi untuk mendekat. Bahkan gerakan-gerakan dalam sholat yang ketika anak itu rame atau gimana bisa kita bergerak dalam rangka memperingatkan. Contohnya anak ketika sholat kok injek kaki temannya nah, bisa kita kita arahkan, kita pegang dia ketika sholat. Hukumnya boleh ketika anak sholat kok sujud terus, gak bangun-bangun, maka kita bangunkan dengan tangan kita. Jadi gerakan dalam sholat karena kebutuhan itu diperbolehkan. Adapun gerakan yang tidak dibutuhkan, maka dihindari untuk tidak banyak gerak. Jadi Ustazah yang terhormati Allah, mari kita maksimalkan sabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Mumpung anak ini masih kecil, masih kita bisa untuk biasakan. Ingat mendidik di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Kemudian yang kedua tadi bersabar menghadapi pertanyaan anak. Alhamdulillah, ketika anak itu sering bertanya. Sabar menjadi pendidik yang baik, dan sabar ketika emosi memuncak. Itu hanya sekedar beberapa contoh, yang di sana juga masih banyak kesabaran-kesabaran yang lainnya yang berkaitan dalam mendidik anak. Termasuk sabar sabar dalam menasihati anak. Jangan bosan-bosan dalam menasihati anak. Sabar. Sabar ketika ada anak kok keluar dari jalur, keluar dari relnya. Sabar untuk diingatkan. Intinya Ustazah yang terhormati Allah, bahwasanya seorang pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang bisa bersabar dalam mendidik buah hatinya.
Bahkan nanti orang yang masuk surga dan selamat dari neraka adalah orang yang sabar ketika di dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, menjelaskan bagaimana ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka malaikat pun mengucapkan selamat, salamun alaikum, ya, selamat bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian, bima sobartum, selamat kalian bisa masuk surga dengan sebab kesabaran kalian ketika di dunia. Bagaimana kesabaran ketika di dunia? Membuahkan hasil yang manis, yaitu masuk surga dengan disambut ucapan selamat dari para malaikat. Maka orang yang akan sukses hidupnya di dunia dan di akhirat adalah orang yang bersabar. Karena ibaratnya la imana liman la sabrolah, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran. Ibaratnya iman dan kesabaran itu ibaratnya apa? Ibaratnya kepala dan anggota tubuh. Dan alhamdulillah kita ya baru melaksanakan ibadah puasa. Ini melatih kita untuk sabar. Kita aja sabar nahan dari makanan, sabar nahan dari minuman. Mudah-mudahan kita juga sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Itulah orang yang akan bahagia. Orang yang bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, dan bersabar dalam menerima takdir Allah. Jadi ya Ustazah, yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini, karakter pendidik yang sukses adalah yang terus merasakan rasa tanggung jawab ini, yang bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah yang sabar. Sabar dalam hal apa? Membiasakan perilaku baik, menghadapi pertanyaan anak, menjadi pendengar yang baik, dan sabar ketika saat emosi memuncak. Demikian Ustazah yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Nanya Ustaz. Enggak? Alhamdulillah kan bulan Ramadan anak-anak banyak yang ke masjid ya, untuk belajar mencintai masjid. Kan tetapi beberapa nih kan anak masjid kan memutar sunawatan ya Ustaz. Kemudian anak-anak banyak yang meniru kayak mempunal kafe ya, seperti itu, kemudian semacamnya gitu saja. Saya sendiri kurang paham sebenarnya hal-hal yang seperti itu bagaimana itu kita larang atau kita larang sehingga sesuai sholawat itu prikonsep untuk mengarahkan anak-anak, karena ini banyak anak-anak yang kesetrum dan spontan ininya seperti itu di kelas, otomatis anak-anak yang lain menirukan. Iya. Kalau kita pahami bersama memang demikian karakter anak yang itu mudah meniru, mudah untuk mencontoh, terutama sesuatu yang baru, terutama sesuatu yang mengasyikkan. Di antaranya adalah nyanyian, yaitu contohnya seperti sholawatan. Itu kita dapati pada anak-anak kita. Yang ini memang kita
sadari dan kita dapatkan memang demikian karakter anak. Kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, bahkan mengasyikkan, ya seperti nyanyian, ya, maka anak secara spontanitas, secara secara ya spontanitas menirukan. Dan itu bahkan justru anak itu malah cepet hafal, ya. Kalau masalah lagu-lagu atau nyanyian sholawatan itu malah cepet hafal. Iya, maka dalam kondisi seperti ini yang perlu kita pahamkan pada diri anak adalah apa? Adalah bahwasannya secara asal bahwasannya yang namanya sholawat itu bagus, sholawat itu bagus, namun tidak perlu untuk dinyanyikan, ya, apalagi di masjid. Ya, kita jelaskan bahwasannya yang namanya menyanyi di masjid itu merupakan ada unsur tasyabuh. Unsur apa? Tasyabuh, meniru orang kafir, meniru orang Nasrani. Yang mana orang Nasrani ketika beribadah di masjid, di mana di gereja, itu kan biasanya nyanyi-nyanyian, bahkan ada alat musiknya, ada organ tunggalnya. Maka bisa kita berikan pemahaman kepada anak kita, nah kayaknya yang lebih baik ngaji saja, ya, ngaji saja. Meskipun dalam lafaz-lafaz sholawatan itu nggak masalah, kecuali kalau lafaz-lafaz sholawat yang di situ terkadang ada sholawat yang mengandung kesyirikan, tawasul kepada Nabi, ada sholawat yang bid'ah, yang kita hati-hati. Contohnya seperti sholawat nariyah. Maka di sini Ustadzah yang terhormati Allah, ya kita pahamkan kepada anak, nah lebih baik baca Quran saja, ya, nggak usah nyanyi, gitu. Kita pahamkan, meskipun dalam syariat kita yang memang terkadang masalah nasyid dalam hal apa? Nasyid yang isinya itu tidak bertentangan, isinya itu masih bagus, ya. Memang terkadang nasyid itu ya diperbolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat isinya tidak buruk, ya, isinya masih bagus. Namun kita pahamkan bahwasanya di masjid jangan menyanyi. Di masjid itu apa? Masjid itu tempat untuk ibadah, dan ibadah kita bukan untuk menyanyi. Ibadah kita itu adalah ngaji, membaca Al-Quran. Ya memang realitanya demikian Ustadzah, dan banyak ya anak-anak langsung hafal lagu apa, hafal sholawatan apa. Yang penting kita pahamkan bahwasanya ya lebih baik ngaji, dan ngajinya diapakan? Dilakukan. Itu Masya Allah, dilakukan dengan merdu, kan sama-sama melakukan apa? Bacaan Al-Qur'annya, yang insya Allah malah itu berpahala. Jadi intinya di sini yang pertama memberikan pemahaman tentang apa hukum puji-pujian atau selawatan dengan menyanyikan di masjid. Dalam syariat itu termasuk hal perkara yang baru. Dan yang kedua kita ganti dengan apa? Dengan mengaji saja. Mengaji, contohnya apa? Contohnya ya korek anak kecil, bisa anak kecil korek yang anak kecil yang itu lebih menarik. Ya, terus apa? Kita bacakan, yang nanti malah anak itu kadang ngaji sendiri. Jadi memang apa? Di sini butuh pemahaman. Contohnya ketika ada musik, ketika nyetel YouTube, pas iklan ada musik, langsung kita katakan apa?
jelek-jelek nak, jelek, ya, diganti atau dilewati iklannya. Nah, lama kelamaan anak itu akan terpatri dalam dirinya. Ya, kalau mendengar seperti itu, dia justru akan mengatakan jelek, ganti. Nah, maka yang penting adalah pemahaman dan diberikan ganti yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian Ustazah, masih ada lagi atau sampun? Nggih, kalau sampun, alhamdulillah untuk ujian kemarin sudah kita koreksi dan hasilnya masya Allah, bagus-bagus semua, ya hampir rata-rata dapat mumtaz gitu, mumtaz, jaijidan, namun karena apa yang diambil adalah peringkat 1 sampai 3 atau 3 terbaik, maka sampai apa namanya kita juga bingung ini ya, karena bagus-bagus bingung mana yang paling baik jawabannya. Bahkan kita ulang-ulang apa jawabannya, kita timbang-timbang lagi, kok ini kayaknya lebih bagus jawabannya. Ya, kita renungkan, akhirnya ya kita pilih 3 yang terbaik. Namun ya sekali lagi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama adalah agar kita semangat murojaah, agar apa? Ilmu itu membekas. Tapi alhamdulillah secara umum alhamdulillah hasilnya bagus-bagus nih. Hasilnya bagus-bagus dalam ujian kemarin. Mudah-mudahan ya menambah semangat kita dalam belajar tarbiyah. Demikian Ustazah yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.